Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-17 berdasarkan Injil Lukas bab 11 ayat 1-13. Perihal berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Pater Tony de Mello pernah bercerita tentang seorang penyembah Wisnu yang setiap hari berdoa hanya untuk meminta dan meminta. Pada suatu hari, Dewa Wisnu berkata kepada orang itu, "Aku sudah bosan dengan doamu yang cuma meminta dan meminta saja. Sekarang aku berikan engkau 3 kesempatan lagi, dan sesudah itu aku tidak mau diganggu lagi. Karena itu, pertimbangkanlah baik-baik apa yang harus Anda minta." Tanpa ragu-ragu, orang itu menyampaikan permintaan pertama. "Saya minta supaya istri saya meninggal dunia agar saya dapat kawin lagi dengan perempuan yang lebih baik." Permintaannya dikabulkan, dan istrinya meninggal seketika itu juga. Ketika keluarga dan sahabat kenalan yang datang melayat, menyebutkan keutamaan dari istrinya itu, orang itu mulai ragu-ragu. Akankah dia mendapat istri yang lebih baik daripada istri yang sudah meninggal ini? Dia tidak yakin. Tetapi dia masih punya 2 kesempatan. Sebagai permintaan kedua, dia memohon kepada Dewa Wisnu supaya kalau bisa istrinya dihidupkan kembali. Permintaan itu dikabulkan oleh Dewa Wisnu dan istrinya hidup kembali seketika itu juga. Kini tinggal 1 kesempatan lagi, dan kali ini dia tidak boleh gagal karena dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Oleh sebab itu, dia menanyai pendapat orang-orang tentang apa yang harus diminta. Beberapa orang memberikan nasihat supaya dia minta agar dia tidak mati. Tetapi orang lain lagi memberitahukan dia, apa artinya hidup terus kalau selalu sakit-sakit? Kalau begitu mintalah kesehatan, kata yang lain. Tetapi apa artinya sehat kalau tidak punya uang? Kalau begitu mintalah supaya jadi kaya. Tetapi orang lain lagi beritahu, apa artinya kaya kalau tidak punya sahabat? Tahun-tahun berlalu dan orang itu tidak bisa memutuskan apa yang akan dimintanya. Apakah ia minta umur panjang, kesehatan, kekayaan, atau kekuasaan? Akhirnya dia berkata kepada Dewa Wisnu, "Tolonglah, katakan kepadaku apa yang aku harus minta." Dewa Wisnu tertawa terbahak-bahak. Lalu dia menyampaikan kepada orang itu, "Mintalah hati yang tahu bersyukur, tidak peduli apapun yang terjadi pada hidupmu." Mintalah hati yang tahu bersyukur, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudari terkasih, sama seperti penyembah Wisnu dalam cerita tadi, para murid Yesus tidak tahu bagaimana harus berdoa atau apa yang harus diminta ketika mereka berdoa. Oleh sebab itu, pada suatu hari ketika mereka melihat Yesus berdoa, mereka pun meminta kepada Yesus supaya Yesus mengajarkan mereka bagaimana harus berdoa. "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Maka Yesus pun mengajarkan mereka doa yang sangat terkenal itu, yakni doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan contoh yang baik dari semua doa. Dalam doa Bapa Kami, seorang murid haruslah pertama-tama menyapa Allah sebagai Bapa. Hubungan seorang murid Yesus dengan Allah adalah ibarat
hubungan antara seorang anak dengan seorang bapa. Allah adalah Bapa, dan sebagai anak, hal pertama yang harus diminta adalah supaya Bapa dimuliakan dan kerajaannya datang di atas muka bumi ini, dan supaya kehendaknya benar-benar terjadi. Para murid juga harus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka makanan yang secukupnya setiap hari. Permohonan ini perlu karena ada banyak orang yang lapar. Oleh sebab itu, setiap orang yang mendoakan doa ini harus ingat bahwa tidak setiap orang mendapat rezeki seperti mereka. Doa ini juga mau mengajarkan para murid untuk selalu ingat akan sesamanya dan mengingatkan para murid bahwa rezeki tidak sepenuhnya bergantung pada kerja manusia, tetapi juga karena kemurahan Allah. Murid-murid juga harus berdoa memohon pengampunan atas dosa mereka, sebab mereka hanya bisa diampuni kalau mereka mau mengampuni orang lain. Dan para murid juga berdoa supaya mereka tidak dibawa ke dalam pencobaan dan dibebaskan dari segala yang jahat, seperti yang kita tahu dalam doa Bapa kami. Saudara-saudari terkasih, berdoa adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan, bahkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristiani. Kadang-kadang kita tidak tahu bukan hanya bagaimana harus berdoa, melainkan apa yang harus kita minta dalam doa. Soalnya, kita lebih sering meminta daripada bersyukur. Karena itu, seperti para murid, kita juga mestinya tetap berdoa, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Dan cara terbaik untuk bisa berdoa dengan baik adalah untuk dengan terus-menerus berdoa, apapun keadaan dan suasana batin kita. Selain itu, mintalah kepada Tuhan sebuah hati yang tahu bersyukur apapun keadaan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.